Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa podcast Unan Official. Saya Dwito Devi Trandoni sebagai Duta Unan tahun 2026 dan izinkan saya menemani kita perbincangan kita pada pagi hari ini. Dan tentu saja pada pagi hari ini kita tidak sendirian tentu saja. Karena sebentar lagi Dwito akan ditemani oleh salah satu sosok akademisi dan pakar pragmatik yang telah berkontribusi banyak dalam kajian bahasa dan juga kesantunan berbahasa. Yang tak lain tak bukan merupakan Dekan Fakultas Ilmu Budaya yang kemudian akan dikukuhkan sebentar lagi nih guru besarnya pada bulan Juni ini. Yang lain tak bukan, mari kita sambut kepada Ibu Profesor Dr. Ika Revita SSM Bung. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Dito. Assalamualaikum pemirsa podcast official Unan. Salam kenal. Baik, seperti yang kita ketahui pemirsa semua bahwa sebenarnya bahasa bukan hanya sekedar alat untuk menyampaikan pesan, melainkan terdapat nilai-nilai budaya, identitas dan juga bahkan cara kita untuk membangun suatu hubungan dengan antar sesama. Betul seperti itu ya Ibu. Dan di tengah teknologi sekarang yang begitu pesat, cara kita berkomunikasi pun mungkin terjadi perubahan seperti itu mungkin Ibu. Dan mungkin satu pertanyaan yang menarik untuk kita bahas yaitu adalah bagaimana sih sebenarnya kesantunan berbahasa ini tetap beradaptasi di era digital sekarang tentunya. Nah, karena memang hal ini menjadi salah satu hal yang perlu kita bahas dan kita akan membahasnya dengan salah satu sosok yang memang pada bidangnya. Nah, sebelum ini Prof, boleh kita lebih pembahasan sebelum lebih jauh? Dwito ingin mengajak Ibu sedikit melihat kembali perjalanan bagaimana Ibu berada di titik ini. Mungkin yang pertama, setelah bertahun-tahun nih pastinya Ibu menekuni dunia pendidikan akademik. Apa sih yang membuat Ibu tetap semangat untuk meneliti bahasa hingga sekarang? Iya, terima kasih Dito. Kalau kita bicara tentang bahasa, sebenarnya bahasa itu mengalir dalam tubuh kita, mengalir dalam nadi kita. Karena apa? Manusia itu tidak bisa hidup tanpa bahasa. Sebab pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial. Manusia itu mesti berinteraksi, berhubungan dengan orang lain. Bagaimana mereka berinteraksi? Tentu lihat bahasa. Bahasa itu adalah salah satu alat komunikasi. Nah, ketika bahasa digunakan sebagai alat komunikasi, tentu itu bertemali dengan orang-orang, dengan banyak orang itu. Nah, di saat komunikasi itu berlangsung, bagaimana komunikasi itu bisa berjalan dengan mulus? Tentu ada strategi-strateginya, tentu ada cara-caranya, tentu ada trik-trik yang mesti kita lakukan. Sebab jika kita bicara bahasa ini, Dwito, pemirsa semuanya, bahasa itu bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi bahasa itu juga menjadi media sebagai alat penghubung satu manusia dengan manusia lain. Melalui bahasa itu ada negosiasi makna. Karena di saat kita berbahasa itu ada makna, ada pesan yang kita sampaikan. Bahasa itu juga menjadi personal identity. Orang bisa menilai kita, siapa kita, dari mana asal kita, dari bahasa yang kita gunakan. Kemudian bahasa itu juga media untuk menyelesaikan konflik. Lewat bahasa terjadi negosiasi, lewat bahasa terjadi aspek mempengaruhi, membujuk dan segala macam. Dan di dalam bahasa itu sebenarnya ada tindakan, ada aksi gitu. Jadi misalnya gini Dito, ketika orang mengatakan silakan masuk, ayo silakan duduk, gitu. Ada tindakan di situ, ada aksi gitu kan. Seperti itu Dito. Makanya bagi Ibu kalau berbicara tentang bahasa itu rasanya nggak pernah habis dan selalu ada keingintahuan yang membuat Ibu selalu menggali tentang bahasa. Baik, memang tadi sudah sangat berpengalaman sekali lah Ibu ibaratnya gini. Nah, kita tahu sebenarnya dalam linguistik itu ada bermacam cabang-cabangnya kan? Iya, betul. Ada fonologi, morfologi, sintak dan segala macam. Dan kenapa sampai sekarang Ibu memilih pragmatik sebagai bidang yang Ibu tertarik lah gitu? Iya. Kalau kita bicara teori dulu Dito, jadi pragmatik itu sebenarnya cabang dari linguistik. Salah satu cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang speaker's intention, maksud penutur. Di saat orang itu berbahasa, ada maksud yang disampaikan. Tetapi apakah selamanya ketika orang mengatakan sesuatu itu Dito sama dengan yang dia maksudkan? Bisa saja ketika dia mengatakan iya, maksudnya tidak gitu. Nah, itu yang dikaji oleh pragmatik. Apalagi jika kita hubungkan dengan masyarakat Minangkabau. Salah seorang antropolog
Frederick Arrington dari Amerika dalam bukunya Manner and Meaning in West Sumatra, dia mengatakan bahwa masyarakat Minangkabau itu cenderung bertutur tidak langsung. Ketidaklangsungan itu, nah dikatakan oleh Yul, ini kita bicara teori lagi nih, seorang ahli bahasa juga. Kata Yul, ketidaklangsungan itu risky and costly. Maksudnya apa? Risky itu tidak semua orang bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh seorang penutur. Costly itu artinya tidak semua orang bisa menggunakan tidak tutur langsung itu. Jadi ketika bertutur, mungkin Dito pernah mendengar atau sering mengalami, Dito maksudnya A, tetapi orang memaknainya B. Kalau itu masih dekat loh. Masih dekat. A dan B masih dekat. Kalau misalkan Dito maksudnya mengatakan A, maksudnya Z. Jauh kan? Jauh. A dengan Z. Apa yang terjadi? Dalam teori pragmatik namanya gagal pragmatik, pragmatic failure. Nah, itulah yang dikatakan anak-anak sekarang itu miskom, miskomunikasi. Nah, kalau udah miskom terjadi, apa dampaknya? Orang berseteru, orang berkelahi, tawuran itu salah satunya kan miskom itu. Miskom. Nah, itulah sebabnya pragmatik itu bagi ibu, wow, sesuatu gitu. Karena apa? Dia berhubungan dengan manusia. Manusia berubah, manusia itu dinamis, otomatis bahasanya berubah, dan itu akan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Begitu, Dito. Berarti benar memang bahasa itu konteksnya situasional ya, Iya, bisa betul, dibilang seperti itu makanya. Dan dari sekian banyak fenomena bahasa, Bu, kenapa pada akhirnya Ibu juga memilih kesantunan bahasa gitu? Padahal kan seperti yang kita tahu, Minangkabau ini memang sudah santun lah ibaratnya kalau Iya, misal dari pandangan Dito pribadi. Betul, betul. Jadi masyarakat Minangkabau itu ada yang melekat dengan mereka, ada yang identikal dengan masyarakat Minangkabau yang bertemali dengan filosofi masyarakat Minangkabau, ada Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Kemudian ada Ibu menyebutnya rule of speakingnya orang Minangkabau dengan Kato Nanampe. Orang Minangkabau itu kan terkenal dengan nanampe-nya. Ada nanampe satu lagi, raso, pareso, malu, dan sopan. Nah, sopan ini kan berpadan dengan santun. Sopan, santun. Di dalam perspektif linguistik, di dalam riset yang dilakukan, Dito, pemirsa semuanya, sopan itu berhubungan dengan attitude. Santun itu berhubungan dengan bahasa, dengan tindak tutur, begitu Dito. Nah, kalau kita berbicara santun, bersikap sopan, orang pasti nyaman. Apa yang terjadi ketika kita berbicara tidak santun? Muka orang terancam. Muka bukan muka dalam arti harfiah loh Dito. Harga diri. Kesantunan itu berhubungan dengan bagaimana kita menjaga muka orang. Makanya ada istilah menyebutkannya face threatening act. Tuturan, tindakan yang menjaga muka orang lain, yang menjaga harga diri orang lain. Makanya ketika kita senantiasa bisa menjaga kesopanan dalam bersikap, kesantunan dalam bertutur, hubungan kita kan harmonis dengan orang lain. Nah itu, makanya Ibu sangat tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesantunan ini, Dito. Baik. Memang walaupun kadang-kadang kita nggak melihat suatu hubungan di sana, ternyata di dalamnya tuh ada persamaan yang syarat lah seperti itu ya mungkin Bu gitu. Dan kembali lagi kita tarik latar belakang Ibu sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya, bahwa kita tahu bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi pastinya Bu, dan itu juga mencerminkan suatu budaya dan cara pandang suatu masyarakat. Nah, mengapa itu bisa ada terkandung dalam suatu bahasa itu tersebut Bu? Dito, banyak orang yang mengatakan bahwa salah satunya yang paling lazim dan sering kita dengar, bahasa itu jendela dunia. Kita bisa baca sejarah bagaimana penjajah menguasai dunia. Indonesia saja, kita saja. Penjajah Belanda itu menguasai Indonesia salah satunya melalui penguasaan bahasa daerah itu. Jadi Ellen Chayka mengatakan language is a social mirror. Bahasa itu adalah cerminan sosial. Language is personal identity, cultural identity. Tadi Ibu sudah katakan bahwa dari bahasa itu orang bisa mengidentifikasi siapa kita, dari mana asal kita, bagaimana status sosial kita, bagaimana latar belakang pendidikan kita. Nah, Fakultas Ilmu Budaya itu memiliki 11 program studi itu. Untuk program sarjana, kita ada Sastra Minangkabau,
Ibu pikir sastra Minangkabau itu satu-satunya program studi di dunia dan di akhirat. Gitu Dito. Kemudian kita punya program studi sastra Inggris, sastra Indonesia, sastra Jepang, ilmu sejarah, yang terbaru arkeologi. Itu untuk S1. Untuk S2 kita punya program studi S2 linguistik yang khusus menguliti bahasa, ilmu bahasa. Kita punya S2 susastra. Kita punya S2 kajian sejarah. Kita punya S2 kajian budaya. Kemudian sekarang kita baru saja memiliki S3 linguistik. Nah, Fakultas Ilmu Budaya dalam hal ini punya tanggung jawab yang tidak sederhana. Bagaimana Fakultas Ilmu Budaya itu bisa mencerminkan bahwa sebenarnya bahasa itu memegang peranan penting dalam semua lini. Sangat mustahil orang itu hidup tanpa bahasa. Nanti kita bisa buktikan. Coba Dito 1 jam saja diam, sementara Dito ini berada di antara orang-orang yang dekat dengan Dito. Diam saja. Pasti kita sendiri tidak nyaman. Orang lain juga tidak nyaman. Nah, itu selama ini yang mungkin banyak tidak disadari bahwa language is very powerful. Betapa powerfulnya bahasa begitu. Baik. Kalau dari Duto pribadi sebenarnya memang ada satu hal yang memang Duto tanamkan dari dahulu gitu Bu. Misalnya dulu tuh Duto pernah berpikir seperti ini. Kalau ibaratnya kita ingin menjajah suatu bangsa gitu. Bagaimana kadang-kadang kan tentara itu hanya memiliki satu senjata. Satu peluru means 1 kali tembak 1 orang mati. Seperti itu mungkin Bu. Kalau bahasa, bayangkan dahulu kita punya sosok seseorang yang menggaungkan atau memberikan semangat lewat radio. Bayangkan suatu kalimat saja bisa menggaungkan dan menggerakkan bermacam-macam golongan-golongan untuk dapat bersemangat untuk melawan para penjajah. Iya, betul. Itu menjadi suatu hal yang ketika itu Duto menyadari bahwa sebenarnya bahasa itu memang se-powerful itu ternyata. Iya, betul. Nah, baik. Tadi Ibu juga menyinggung tentang konsep katonan ampe. Dan saat ini memang sangat relevan. Tapi memang ada sedikit situasi di mana kita memang sudah terpengaruh oleh efek globalisasi media sosial itu Bu. Di mana terkadang media sosial ini tuh kita nggak tahu nih apa status mereka, berapa usianya, atau bahkan jabatan apa sih yang mereka sedang sandang sekarang. Nah, bagaimana Ibu melihat ini sebagai suatu pertemuan dua realitas? Bagaimana Ibu bisa menemukan titik temu di antara kondisi ini sebenarnya Bu? Iya. Jadi mungkin Ibu mau bercerita sedikit Dito bahwa di tahun 2010 Ibu melakukan riset. Riset sederhana sekali. Ibu hanya ingin tahu seberapa jauh sih katonan ampe itu benar-benar digunakan oleh generasi muda. Itu 16 tahun yang lalu, 2010. Siapakah yang menjadi responden Ibu pada masa itu? Itu siswa SMA. Siswa SMA, kemudian mahasiswa sekitar tahun 1 begitu. Di tahun 2010 itu, Ibu menemukan bahwa katonan ampe itu mulai mengalami reduksi. Sudah ada tendensi untuk mengalami reduksi. 4 tahun setelah itu, 2014, Ibu melakukan riset yang sama dengan responden berbeda. Tetapi masih usianya itu siswa SMA, mahasiswa tahun 1. Apa yang terjadi Dito? Itu benar-benar mengejutkan. Katonan ampe itu sudah tinggal menjadi 2. Kato Mandata, Kato Manurut, Maleriang, dan Mandaki sudah sangat minim digunakan. Kenapa hal itu bisa terjadi Dito? Salah satunya model kurang. Siapakah model itu? Yang terdekat? Keluarga, lingkungan. Kemudian ada asumsi bahwa bertutur tidak langsung menggunakan katonan ampe itu tidak efektif dan efisien. Coba Dito bayangkan misalkan gini, adalah dalam suatu tradisi masyarakat Minangkabau, ketika dalam acara adat mau makan saja itu mungkin 1 jam, 2 jam menjelang makan itu orang akan bapetatah petitih dulu, bajawe-jawe macam itu kan, tidak langsung. Mereka silakan makan, tidak langsung begitu, atau serbu gitu, tidak seperti itu. Ada dulu. Ada basa-basi. Ada basa-basi dan segala macamnya begitu Dito. Dan itu kan butuh waktu yang lama. Asumsi generasi muda, ini kan nasi ntar jadi dingin, ntar dikerubutin laler katanya. Gitu Dito. Padahal di situ ada filosofi. Filosofi apakah? Kesabaran, kearifan, kebijaksanaan. Nah, dalam kaitannya dengan teknologi, kita tidak bisa menghindar Dito bahwa dunia itu berubah. Tetapi idealnya manusia itu berubah.
termasuk bahasa. Makanya dikatakan bahwa bahasa itu dinamis, bahasa nggak pernah statis. Sekarang yang kita khawatirkan bahwa riset Ibu menyebutkan di 2014 kata Nanampe sudah tinggal 2. Ditambah dengan kecanggihan teknologi di mana dunia itu sudah semakin kecil, semuanya sudah semakin dekat. Kita bisa kemana-mana saja surfing dengan modal satu handphone. Saja. Kemudian ada wifi yang free di mana-mana, di cafe itu free segala macam. Kita bisa surfing kemana-mana, berinteraksi dengan siapa saja, bahkan dengan menggunakan bahasa masing-masing saja itu kadang komunikasi bisa jalan. Apalagi bisa dibantu oleh ChatGPT, artificial intelligence. Tapi di sini perlu kecerdasan. Kecerdasan dalam arti kata apa? Berbahasa itu kan sebenarnya tidak hanya sekedar berkata-kata. Kalau kata orang Minangkabau gini, Duito, mengangu sebelum mengecek katanya. Maksudnya apa? Kita berpikir. Ibu menyebutkan berpikir bukan dengan iti, tapi dengan ini. Dengan hati. Berpikir dengan hati. Ada kolbu, ada yang kita rasa-rasa, ada yang kita pilih dan kita pilah. Mana yang patut, mana yang pantas. Makanya kita harus menjadi orang yang berilmu. Pemirsa, rajin belajar. Kuliah setinggi mungkin. S1, S2, S3. Karena apa? Menjadi orang yang berilmu diiringi dengan pengetahuan-pengetahuan keagamaan akan menghindari kita dari hal-hal yang Duito khawatirkan ketika orang berkomentar di media sosial yang kita tidak tahu siapa dia. Karena itu bisa dikaburkan kan Duito. Betul. Tetapi kita bisa menentukan bahwa oh ini nggak perlu direspon, oh ini cukup dicuekin saja, oh ini perlu didalami, ini perlu ditelusuri. Begitu Duito. Baik, memang hal ini menjadi satu perhatian kita semua ya Bu. Memang suatu bahasa itu selalu dinamis dan memang globalisasi tidak bisa kita bendung pada pastinya kan. Apalagi dengan teknologi yang sekarang mungkin menjadi satu hal yang cukup mustahil untuk kita bahkan tidak menggunakan sama sekali. Karena kalau misalnya kita membendung ya bisa jadi kita yang rugi sendiri lah seperti itu kan, Bu. Nah, lebih kurangnya mungkin kita membahas kembali tentang media sosial. Baru-baru ini terkadang orang itu dari pandangan Duito pribadi memang lebih berani atau bahkan lebih keras dalam mengungkapkan opininya dalam media sosial, entah itu mengkritik sosok pemimpin ataupun membuat suatu thread terkait pengalaman mereka yang memang cukup eksplisit dan juga terkadang mereka menceritakan hal-hal pribadi mereka walaupun dalam akun yang anonimus lah seperti itu. Betul. Menurut Ibu tuh bagaimana fenomena ini bisa terjadi dan kenapa tuh orang itu lebih berani dan lebih keras dalam sosial media pada pastinya? Ibu tidak tahu apakah tepat mengatakan ketika orang mengomentari sesuatu atau menyampaikan sesuatu lewat media sosial, tetapi mereka dalam konteks anonim begitu. Nah, Ibu pikir itu salah satu bentuk kepengecutan. Pengecut itu Ibu pikir gitu. Kalau memang orang itu cerdas secara emosi, orang itu bijaknya ke sana, bijaknya ke sini, mereka tentu sebenarnya bisa memanfaatkan media sosial itu sebagai alat untuk hal-hal yang bersifat konstruktif. Jadi kalau boleh Ibu bercerita gini Duito, dulu ketika media sosial sudah mulai marak, mahasiswa itu sudah mulai banyak menggunakan handphone. Di awal-awal dulu Duito, handphone itu mahal, kartu itu mahal. Jadi hanya orang-orang tertentu yang memiliki mobile phone gitu. Sekarang satu orang tuh bisa memiliki 2-3. Mereka bisa memiliki 4-5 macam media sosial gitu. Jadi Ibu pernah berpikir begini, bahwa handphone, smartphone ini mengganggu. Sehingga begitu Ibu masuk kelas, apa yang Ibu lakukan Duito? Semua mahasiswa suruh mengumpulkan handphone. Kumpulkan handphonenya gitu. Apa yang terjadi? Rupanya mahasiswa itu, teman-teman Duito nih punya handphone ada 2, ada 3 gitu. Satu dikumpul, masih ada. Yang satu lagi, mau diambil satu lagi, masih ada stok satu lagi gitu. Di situ kan Ibu belajar bahwa ini nggak bisa dihambat. Seperti yang Duito sampaikan. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan ini sebaik mungkin. Sekarang apa yang terjadi Duito? Ibu masuk kelas, keluarkan handphonenya. Silakan presentasi, mereka gini-gini. Mereka semangat. Ketika kerja kelompok, ayo silakan cari di ChatGPT, gunakan AI, tapi ingat, jaga etika akademik. Nah, nilai-nilai, ada frame,
ada koridor-koridor yang harus kita bangun. Betul. Nah, itulah perlunya regulasi, itulah perlunya edukasi. Dan Ibu sebagai seorang dosen, Ibu sebagai pimpinan FIB saat ini selalu berupaya itu mengingatkan, karena dosen itu kan tidak hanya sekedar transferring knowledge, tetapi dia juga memotivasi dan mengedukasi anak-anaknya gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa cerdas dalam menggunakan media sosial, bisa bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga kita tidak terjebak dengan keleluasaan, kebebasan menggunakan media sosial, begitu gitu. Sekali. Itu cukup sangat setuju lah dengan statement itu kemarin, Bu. Kalau misalnya bercermin juga bahwa sebenarnya Dito pribadi juga merupakan salah satu mahasiswa Ibu dahulu gitu. Waktu itu saat di kelas digital tourism waktu itu, memang menjadi perhatian terbesar kalau misalnya bagaimana kita bisa mengambil mata kuliah digital tourism tapi kita nggak pakai gawai, nggak pakai gadget, nggak pakai hubungan. Dan kalau misalnya kita nggak lihai memakainya, bagaimana kita dapat mempromosikan tadi kan? Memang harus kita dapat menggunakannya secara kontekstual dan juga sebagaimana porsinya dalam suatu hal yang memang dibutuhkan gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, Bu, dalam teknologi kan memang kita membuka suatu komunikasi yang lebih luas. Dan di zaman sekarang mungkin ada tantangan-tantangan baru. Dan juga sekarang terutama pada generasi muda. Nah, juga kadang-kadang generasi muda ini juga lebih mengutamakan nih, Bu, tadi yang seperti Ibu bilang, kecepatan atau kepraktisan dalam berkomunikasi. Bagaimana Ibu melihat ini sebagai suatu hal yang mempengaruhi cara mereka memahami suatu kesantunan bahasa? Dito, ini jujurly nih ya. Ibu sudah melahirkan 3 artikel yang Ibu presentasikan di konferensi internasional. Itu hasil chat mahasiswa dengan Ibu saja. Baik. Ya, karena disertasi Ibu itu berbicara tentang bagaimana cara orang Minangkabau meminta dan menolak. Itu kalau dalam ilmu pragmatik, ada pragmatik itu sebagai induk, ada cabangnya, lokusi, ilokusi, perlokusi. Lokusi itu punya cabang lagi, salah satunya direktif itu punya cabang lagi. Itu udah ranting terkecil yang Ibu bahas, yang kemudian membawa Ibu menjadi seorang doktor. Kemudian Ibu ingat ketika Ibu mendaftar menjadi dosen. Nah, ini untuk pemirsa podcast Unan Official yang punya dream menjadi dosen, bahwa menjadi dosen itu bukan sekedar kita mengajar saja gitu. Tetapi Ibu, salah satu yang mewawancara Ibu menyampaikan begini, kita butuh pendidik. Seorang pendidik itu tidak hanya mengajarkan, mengalirkan ilmunya, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Kalau kita bicara skill, mentransferkan ilmu itu hard skillnya, mengajarkan nilai-nilai itu soft skill. Soft skill itu yang susah. Ibu pikir tidak ada mata kuliah khusus tentang soft skill itu, gitu. Nah, dari perjalanan Ibu hampir 28 tahun menjadi seorang pendidik di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, memang Ibu melihat bahwa terjadi transformasi, perubahan-perubahan dari cara mahasiswa berkomunikasi, apalagi ketika melalui media gawai, apapunlah namanya, begitu Dito, media sosial. Tetapi di sini menjadi tantangan bagi Ibu sendiri untuk selalu mengingatkan mahasiswa. Trik yang Ibu lakukan apa, Dito? Biasanya kalau ada yang unik, chatnya itu kepada Ibu, pesannya nanti Ibu bacakan kepada, jadi contoh bagi Ibu ketika di kelas. Nah, ini Ananda semua, Ibu menerima pesan begini, kira-kira what do you think? Menurut Ananda bagaimana? Konteksnya seperti ini loh, yang mengirim ini mahasiswa Ibu. Yang disampaikannya begini, mahasiswa menganalisis. Dan ini tentu akan jadi perbincangan di kalangan mereka. Mungkin Dito juga ada melakukan itu ketika ada satu kejadian di kelas, pasti ada perbincangan dengan teman-teman. Nanti mereka kan mikir gini, itu siapa ya ngirim chat ke Bu Ike kayak gitu. Akhirnya lama-lama mereka paham bahwa kalau berkomunikasi dengan Bu Ike, hati-hati. Dan selalu Ibu ajarkan, kita bahaslah pesan itu Dito. Kalau mengirim pesan anak-anakku semua kepada dosen, perkenalkan dulu. Bapak, Ibu, nama saya ini, NIM saya ini, saya mahasiswa Bapak, mahasiswa Ibu di ini. Tujuan saya begini-begini, sampaikan terlebih dahulu. Ya, dan jangan mendikte, karena tidak
siapapun tidak mau didikte, bahkan anak kecil sekalipun tidak mau didikte gitu. Nah tolong, itu selalu Ibu ingatkan, sehingga alhamdulillah Dwito sudah menjadi mahasiswa, sudah paham. Kalau komunikasi sama Bu Ike, perhatikan. Jadi selalu Ibu selipkan nilai-nilai, selalu Ibu selipkan dalam pembelajaran, motivasi selalu Ibu berikan. Jadi lama-kelamaan kalau sering disirap, mereka mulai paham. Tetapi yang paling penting memang hati harus luas samudra, pemirsa harus sabar menghadapi generasi muda sekarang begitu, gitu Dito. Baik Bu, terima kasih. Nah, masuk ke salah satu pertanyaan penutup sebenarnya Bu. Tentu saja pada intinya skill komunikasi anak generasi muda sekarang tuh tidak sepenuhnya buruk pastinya kan Bu. Iya. Kira-kira jika Ibu tahu satu kemampuan komunikasi yang mungkin dimiliki oleh generasi muda sekarang, kira-kira apa yang ingin Ibu pilih dan itu yang Ibu ingin implementasikan dalam cara Ibu berkomunikasi? Bukan satu kata, dua kata untuk generasi muda sekarang, kreatif dan inovatif. Ibu banyak belajar dari mereka dan mereka menjadi inspirator bagi Ibu. Jadi Dwito, bagi Ibu sekarang ke kampus itu bukanlah lagi melakukan sebuah kewajiban tugas, tetapi bagi Ibu ke kampus itu refreshing. Karena apa? Ibu ketemu dengan mahasiswa Ibu ketemu dengan anak-anak Ibu, dan setelah bertemu dengan mereka itu ada banyak hal kemudian yang menjadi inspirasi bagi Ibu. Ada banyak hal yang kemudian juga menjadi introspeksi untuk diri Ibu gitu. Sehingga Ibu selalu berbahagia berada di antara mahasiswa Ibu. Apalagi mahasiswa S1 gitu. Kalau S2 beda lagi. Porsinya S3 apalagi gitu. Tapi kalau mahasiswa S1 ada saja kosakata baru, hal-hal baru yang membuat Ibu tuh menjadi bahagia dan merasa lebih muda begitu. Makanya Ibu begitu pulang dari kampus, Ibu merasa lebih segar. Betul. Ke kampus itu pergi refreshing gitu. Banyak gitu. Ibu banyak diinspirasi oleh mahasiswa Ibu, oleh anak-anak Ibu. Jadi untuk mahasiswa Ibu, terima kasih. I love you. Baik. Nah, terakhir sebenarnya Bu, apakah ada closing statement spesial untuk para mahasiswa ataupun para pemirsa podcast Unan pada pagi hari ini tentunya Bu? Iya. Untuk pemirsa podcast Unan Official, satu pesan Ibu, tetap bersemangat, tidak pernah menyerah, selalu berpikir positif. Karena apa? Ketika kita berpikir positif, itu menjadi imun, membuat kita menjadi sehat, membuat kita menjadi bahagia, dan tetap menjaga kesopanan dan kesantunan. Unan hebat, FIB hebat. Terima kasih. Baik. Mungkin dalam perbincangan ini kita belajar bahwa sebenarnya bahasa tidak hanya sekedar tentang kata-kata saja, tetapi juga tentang bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita dapat memahami konteks dalam suatu berbahasa, lalu bagaimana kita tetap menjalin hubungan antara manusia dengan cara memanusiakan manusia itu sendiri Bu, pastinya. Dan dengan pembahasan tadi, dari Duta Pribadi, terima kasih banyak atas waktunya Ibu, Sama-sama, ilmu dan juga Dito. pandangan Ibu terkait hal-hal yang kita telah bagikan pada hari ini. Mungkin sekian, saya Dwito David Randoni, Duta Universitas Andalas tahun 2026, pamit undur diri dan terima kasih kepada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.